Selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang ilmu spiritual, yaitu tentang suatu pepatah freedom is happiness. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan kebebasan adalah kebahagiaan. Seperti kita tahu, kebebasan itu sama dengan kemerdekaan. Terbebasnya kita dari suatu belenggu, dari suatu aturan, dari suatu ego, dari kemelekatan, dari yang namanya kita harga diri, dari orang lain, atau dari suatu situasi atau kejadian yang ada di sekitar kita. Jadi kebebasan atau kemerdekaan ini harus diiringi juga dengan kesadaran spiritual. Jadi kedewasaan, kebijaksanaan. Jadi bukannya kebebasan yang sekehendak hati, melakukan sesuatu seenak hati tanpa mempedulikan orang lain, lingkungan, alam semesta, dan Tuhan. Menjadi suatu kebahagiaan. Karena kalau kebebasan kita sudah sesuai dengan keempat aspek itu tadi, mau kita hidup, mau kita mati, kita sudah terbebas dari rasa takut, terbebas dari rasa khawatir, terbebas dari rasa yang menderitakan batin. Makanya freedom is happiness itu seperti surga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Termasuk juga misalkan kebebasan untuk spiritual. Jadi kita mau belajar apapun yang kita suka, tidak ada yang salah. Yang penting kita tidak merugikan orang lain, selaras dengan alam semesta dan ketuhanan. Toh ujung-ujungnya kan semua tentang ketuhanan, tentang kesadaran ilahi. Gitu loh. Kebebasan kita dari rasa takut, dari rasa khawatir, kebebasan kita dari keterikatan materi, kebebasan kita akan ego kita, akan harga diri kita. Jadi kalau kita sudah bisa terbebas dari itu semua, maka kita akan memandang dunia itu indah, hidup itu indah. Oke? Jadi kebebasan ini bermacam-macam. Setiap orang berbeda, ya, tidak sama. Saat seseorang sudah bebas, yaitu bebas dari suatu kondisi di luar diri kita, bebas dari suatu perilaku orang yang di luar diri kita, bebas dari perkataan dari orang yang di luar diri kita. Seperti contoh ya, kebebasan dari situasi. Jadi saat situasi itu di luar diri kita itu sedang pasang surut masalah ekonomi, ya kan? Tapi batin kita sudah bisa menerimanya, sudah bisa
melepas keinginannya untuk mengendalikan situasi, sudah terbebas dari keinginannya akan kemelekatan materi. Jadi dia tidak terpengaruh karena batinnya sudah siap menerimanya. Tapi dia juga tetap berusaha, tapi sudah tidak melekat akan hasilnya. Jadi walaupun ekonominya naik turun, dia tetap bisa bergembira, tetap bisa berbahagia tanpa batinnya runtuh, tanpa batinnya menderita. Terus yang kedua adalah kebebasan dari perilaku orang lain. Ini saya contohkan dalam suatu kasus ya, semisal misalnya kita memiliki pasangan, misalkan suami lah, suami yang lagi suka dengan hobinya, misalkan hobi naik gunung, hobi memancing. Dia kan kadang sering meninggalkan rumah, sering tidak tidur di rumah. Tapi sang istri, dia tetap menerima dengan ikhlas apa itu hobinya suami, karena dia tahu kalau hobi itu juga ada masanya. Ada masa orang itu senang, ada masa orang itu juga bosan. Jadi istrinya pun dengan sukacita, tidak keberatan kalau suaminya menjalankan hobinya. Termasuk juga misalkan saat seorang istri itu memiliki suami yang lagi digoda pelakor, si istri tidak akan merasa menderita, tapi cukup menasehati, cukup mengingatkan. Kalau suaminya tetap melanjutkan hubungan dengan pelakornya, ya sang istri tidak akan runtuh batinnya, tidak akan marah, tetap memaafkan, tetap mengasihi, karena sang istri sudah memiliki sifat yang dewasa. Jadi sifat yang tidak melekat akan pasangan lagi. Jadi semuanya kan tentang pembelajaran saja, cepat atau lambat. Saat suaminya itu tiba masanya akan bosan, tiba masanya akan mendapatkan pencerahan atau namanya divine timing. Divine timing itu adalah waktu ilahi, waktunya Tuhan, bukan waktu menurut versi kita. Jadi kalau sudah waktunya Tuhan seseorang itu untuk pergi, ya pasti pergi. Kalau waktunya seseorang itu harus kembali, ya harus kembali. Kalau waktunya Tuhan itu seseorang memang harus berpisah, ya memang harus berpisah. Jika waktunya orang itu memang sudah waktunya mendapatkan suatu ujian, ya memang sudah waktunya gitu. Jadi itulah yang namanya divine timing. Jadi sang istri tidak akan memusuhi atau memarahi, tidak akan merasa menderita, tidak akan merasa terpuruk, tidak akan minta cerai. Sudah, biarkan aja, itu kan tanggung jawabnya pribadi masing-masing kepada lingkungan, alam semesta, dan sang ilahi. Bukan tanggung jawab istri lagi gitu loh. Tapi istri juga harus sudah siap kalau misalkan betul-betul suaminya betul-betul pergi, misalkan bercerai, ya kan. Ya, sang istri juga harus siap hidup sendiri. Gitu loh. Jadi itu namanya sudah merdeka. Merdeka dari perilaku orang lain. Kebebasan, kebahagiaan. Di sana ada kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan dengan dirinya sendiri, self love. Lalu yang ketiga adalah
kebebasan dari perkataan atau penilaian atau penghakiman dari orang lain. Jadi kebebasan kita karena perbuatan kita, perkataan kita, kelakuan kita yang sudah dewasa, sudah berspiritual, sudah menempuh jalan kebaikan, cinta kasih dan sebagainya. Istilahnya karena kita sudah dewasa, kita sudah tahu tanggung jawabnya, konsekuensinya. Tapi kita juga harus sudah dewasa ya, tahu kita sudah di jalan kebenaran. Jangan kalau kita salah tapi kita diingatkan. Misalkan salah itu melukai orang lain, merugikan orang lain. Kalau perbuatan kita sesuai dengan cinta kasih, misalkan bagi orang agama tertentu ya, yang memelihara anjing, yang mengasihi anjing, tapi dimusuhi sama masyarakat, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan, ya sudah, nggak usah dipikirin, biarin aja. Kalau jiwa kita terpanggil untuk mengasihi makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang salah, yang hina, yang haram, ya gak usah dipikirin, gitu aja. Karena kita kan tidak merugikan mereka juga gitu loh. Jadi yang namanya kebebasan, freedom is happiness. Terus yang keempat, jadi kebebasan kita untuk berspiritual, kita melakukan journey-nya sendiri, kita melakukan perjalanan spiritual sendiri, tidak mau diatur-atur dengan orang, tidak mau diatur-atur suatu ajaran, tapi kita menempuh perjalanan spiritual jiwa kita sendiri. Asal yaitu apa perbuatan kita harus mencerminkan. Kalau perbuatan kita jahat, perbuatan kita merugikan orang lain, ya berarti cara berspiritual kita salah, ajaran yang kita anut, yang kita pelajari itu salah. Kalau kita masih menghakimi, masih menyalah-nyalahkan orang, masih membenci orang, ya berarti apa yang kita perdalamkan salah. Jadi kebebasan ini sebetulnya macam-macam. Jadi kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, kebebasan untuk merdeka, tapi bertanggung jawab tetepan. Kalau kita sebagai orang tua, ya bertanggung jawab kepada anaknya. Kalau kita sebagai anak, ya bertanggung jawab pada orang tuanya. Kita bertanggung jawab kepada lingkungan, bertanggung jawab kepada semesta, alam semesta, bertanggung jawab kepada Tuhan. Yaitu kalau kita sudah freedom, itu namanya kita memiliki surga di dunia ini. Karena tidak ada satu hal yang akan bisa meruntuhkan batin kita, membuat kita menderita. Jadi kita tidak gampang terpengaruh dengan hal di luar diri kita. Entah tetangga punya mobil 10 kek, entah tetangga punya rumah 100 kek, entah ada artis yang punya harta puluhan miliar kek, kita tidak terpengaruh. Itu namanya kita freedom, kita merdeka. Tidak terpengaruh dengan politik, tidak terpengaruh dengan isu-isu di masyarakat. Jadi kita tidak terpengaruh untuk membenci, untuk menghakimi, tidak terpengaruh untuk ikut-ikut arus orang lain, tapi kita memiliki jalan sendiri. Itu namanya freedom. Makanya itu freedom is happiness. Jadi kebebasan kita mau berkata ya dan tidak. Kalau mengajak kita untuk berselingkuh, mencuri, atau menghakimi, kita bisa bilang tidak. Jadi kita itu namanya sudah freedom. Freedom is happiness. Oke? Mungkin sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salam damai.
Mantap.